kita klik share, kemudian yang diklik selanjutnya itu adalah yang ada fotonya kita, yang ada gambar-gambarnya kita supaya itu kita bisa mengikuti pergerakannya. Ya. Baik, langsung saja share screen, Bapak Ibu. Ya, bisa menggunakan ini saja di Word, ya, judulnya masing-masing supaya langsung diperhatikan. Silakan siapa yang mau mulai? Pak Anwar? Ya, Prof. Ya, mohon maaf, Prof. Sebenarnya saya mau bertanya dulu dan menyampaikan apa ya, Prof ya, Ya, argumentasi saya terkait dengan hal ini. Sebenarnya untuk mengikuti pelatihan ini sebenarnya saya bukan untuk target mau guru besar atau apa sebenarnya. Saya ini kebetulan baru S2 gitu ya, dosen pemula juga. ya, Tapi memang saya antusias banget untuk mengikuti ini, penasaran juga gitu kan, pengen tahu ilmu-ilmunya. Nah, hal ini saya mungkin pelitiannya juga nggak terlalu banyak, cuman beberapa saja. Tapi ini saya akan share terkait dengan apa ya, penelitian saya untuk PDP, Prof. Nanti coba nanti ya, dikomentari dan untuk keyword dan sebagainya mohon masukannya. Ini saya coba share ya, Prof ya. ya. Siap dulu judulnya kita lihat. J, Prof. Nah, nah, contohnya ini, Prof. Semacam aplikasi prediksi penyebaran tuberkulosis dengan kejadian anemia berbasis artificial intelligence, Prof. Oke. Coba yang lain ya, masing-masing yang lain ikut memperhatikan. Ya. Eh, di copy aja dulu, Pak. Di copy, dikeluarkan di ini, di Word yang lain Keyword. yang masih Oh, kosong. J. Ya, ya. Oke. Baik. Share-nya mungkin tidak all ya. Ini saya ulang lagi, Prof. Ya, Sudah. bisa diulang. Oh, Ya, J. di, klik klik share, kemudian yang diklik itu adalah yang fotonya kita, yang gambar-gambarnya Sebentar. kita semua. Oh, ini sebenarnya sudah saya klik semua ini. Oke, sudah, Prof. Oke. Ya, oke. Nah, Ya. sekarang silakan enter, ditulis saja di bawah itu ya, Oke. metode metode titik dua. Nah, di bawahnya lagi signifikan titik dua. Ini. Di bawahnya lagi objektif. Apa, Bro? Objektif. Oh, Nah, berdasarkan judul itu yang mana menjadi metode, yang mana signifikan, yang mana objektif. Jadi kita coba apa namanya membatasi fokus pikiran kita ya berdasarkan rumus ini, metodenya yang mana, signifikannya yang mana, kemudian objektifnya yang mana. Ya, Smart Health Leman, aplikasi prediksi penyebaran. Terus dengan kejadian anemia berbasis artificial. Nah, nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau ini adalah judul penelitian itu lumrah sifatnya, ya. Tapi kalau dijadikan sebagai sebuah artikel, ya, yang penting ada tiga ini, ada metode, ada signifikan, ada objektif. Nah, kira-kira
metodenya yang mana, signifikannya yang mana, objektifnya yang mana. Boleh ikutan nggak kita, Prof? Boleh, boleh, boleh. Ya, Kalau silakan. metodenya mungkin artificial intelligence. Ya, Terus ya. Ditulis kalau saja dulu, ditulis ya, kalau Pak. Oh, signifikannya ini. Ya, prediksi prediksi ya. Kemudian objektifnya eh kalau salah nggak apa-apa ya, Prof. ya, enggak apa-apa. Kita diskusi. Objektifnya penyebaran tuberkulosis. Ya, Makasih, Prof. oke. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan menjadi sebuah kalimat? Ya, dengan metode artificial intelligence, ya, kemudian signifikan prediksi, ya, kemudian objektifnya adalah penyebaran tuberkulosis. Ya, tinggal dibuat sebagai satu kalimat. Ya, ini bisa dibulak-balik, bisa signifikannya dulu, eh, baru metodenya belakangan, atau metode dulu. eh, jadi biasanya tergantung yang mana mau dijual istilahnya. Kalau dalam jurnal itu yang mana mau ditawarkan, apakah metodenya atau signifikannya. Ya, ya coba artifisial ya berarti ya kalau misalnya metodenya itu adalah artificial intelligence ya kita bisa tambahkan misalnya pemanfaatan artificial intelligence, eh, signifikannya adalah prediksi berarti eh, bisa kita tambahkan menjadi untuk memprediksi. Nah, apa yang mau diprediksi? Penyebaran Oh, objektif. Ya, menjadi sebuah kalimat. oh, Jadi sederhana, ya, akan tetapi ya, mengandung tiga unsur itu sehingga dalam konteks apa namanya artikel itulah yang kita anggap sebagai menarik. Ya. Coba disempurnakan Pak Anwar pemanfaatan, misalnya pemanfaatan artificial intelligence. oh, taruh saya bawah dulu aja ya, Prof ya. Ya, Saya tulis ketik di sini aja ya. ya boleh boleh. Manfaatan ar- Artificial intelligence uh, untuk memprediksi penyebaran tuberkulosis. Ya, ini sekali lagi bisa dibulak-balik, misalnya memprediksi penyebaran tuberkulosis melalui pemanfaatan artificial intelligence. Ya, hmm, oke, sudah kelihatan. Sudah, maksudnya seperti itu. ya ya. MSO bisa dibolak-balik, sekali lagi bisa artifisial, bisa apa namanya signifikannya didahulukan, bisa juga uh, metodenya sehingga menjadi MSO. Tapi kalau signifikannya berarti ya, menjadi SMO. Ya, oke, sudah itu ya maksudnya ya. Nah, Oh ini ya, Prof. kelihatan bahwa ada sesuatu yang penting di sini. Ya, ya. Jadi pemanfaatan artificial intelligence ya, untuk memprediksi penyebaran ya, tuberkulosis
tuberkulosis. Ya. Metodenya adalah pemanfaatan artificial intelligence. Ya. Signifikannya adalah untuk memprediksi, objektifnya adalah penyebaran ya, tuberkulosis. Nanti ditambahkan lokasinya kalau ini Oh, di mana. Itu saya lihat di Sleman ya. Ya, ya, Prof. biasanya juga bisa. Ya. Nah, Oh, kalau ada unsur ini, ya ini tidak ada jaminan juga tidak berubah. Nanti juga akan di apa namanya dikomentari oleh reviewer, mungkin diberikan usulan, diberikan saran-saran. Tapi ya, target kita unsur itu kelihatan. Ya. Ya. Bagaimana susunannya itu nantinya seperti apa itu masih bisa juga berkembang. Ya, itu masih masih berproses. Ya, tidak mesti sampai apa namanya mulai kita susun seperti ini sampai itulah nanti yang akan terbit. Ya, tapi upaya kita adalah menunjukkan bahwa judul kita itu ya komplit, ada metodenya, ada betul. signifikannya dan ada objektifnya. Ya, bagaimana di akhir nanti itu masih dalam eh, kita tunggu proses reviewer. Ya. Baik Pak Anwar, yang lain silakan perhatikan masing-masing judulnya. Nah sekarang setelah ini ya saya kira eh, yang kedua tadi itu adalah menyusun keyword. Ya, menyusun keyword itu minimal 5. Nah, jadi kalau saya sampaikan tadi itu silakan menyusun sebanyak-banyaknya, ya, ya kita berharap minimal 5. Nanti pada kesempatan berikutnya keyword itu kita akan gunakan untuk mencari referensi. Jadi kalau misalnya ada 5 keyword, ya kita berharap referensinya itu minimal 50. Dengan catatan masing-masing keyword itu menemukan 10 referensi. Ya, karena keywordnya itu ada 5, maka harapannya kita masing-masing peserta itu menggunakan keywordnya masing-masing ya, memperoleh minimal 50 referensi terbaik. Ya. Oke, jadi keywordnya itu kita ambil saja dari judulnya, ya, kemudian kita tambahkan dari variabel-variabel penting di dalam penelitian kita. Ya, apa yang kita bahas. Ya. Oke, gimana Pak Anwar? Untuk keywordnya, Prof. Ya, keywordnya itu ya Ya, ada bisa artificial. pemanfaatan artificial ya, Ya, intelligence, ya, penyebaran. Ya, di situ ada dua saya lihat yang bisa kita gunakan. Ya, selanjutnya kita bisa ambil variabel-variabel di dalam tulisan kita. Ya. Kalau 3 nanti pada umumnya itu sampai 5. Ya. Kadang-kadang ada jurnal yang minta sampai 7. Eh, Nah, kalau hanya 3 keywordnya itu, ya nanti kesulitan untuk mendapatkan referensi yang mencukupi. Ya, karena itu kita mau gunakan untuk mencari referensi. Nah, inilah bedanya kita eh, menulis dengan cara kami di kurikulum kami itu. Ya, nanti materi kedua itu justru kita mencari referensi. Ya, selama ini kalau kita menulis, ya nanti itu bagian akhir biasanya. Ya, kita menulis saja, kemudian kita mencari referensi. Nah sekarang ya, kita menggunakan kurikulum, kita kumpulkan dulu referensi. Jadi kita apa namanya? Kita menggunakan cara tukang bekerja. Cara tukang bekerja itu dia kumpulkan semua bahan, dia kumpulkan alat-alatnya, dia pastikan alat-alatnya itu berfungsi baik semua. Nanti semuanya tersedia itu baru bekerja. Ya, jadi tidak bekerja sambil mencari. Nah, nah, harapannya kita nanti ya sudah tersedia bahan,
bahannya itu antara lain adalah draft artikel dan juga eh, calon-calon referensi ya, yang kita akan citasi. Ya. Baik, kalau bisa jangan disingkat. Oh, Keywordnya jangan disingkat, nanti itu apa namanya? arti. Ya, karena kalau disingkat ya biasanya agak susah di dalam pencarian. Ya. Kecuali sudah sangat umum, artinya sudah dikenal secara internasional, ya singkatan gitu. Ya. Oke, prediksi penyebaran. Anemia. Oke. Ah, saya kira itu Pak Anwar. J, Bro. Boleh Saya stop ya. saya Pak, Prof. Ya, silakan saja. Ah, Boleh saya kan Prof ya. ya, langsung Eh, saja. Pak Irwansyah. ya, ini Prof. Saya Oke. kebetulan orang sipil, rencana ini kan bantuan hibah dari yayasan ya, Prof. Jangan judul proposalnya seperti ini. Eh, Terkait tentang masalah kita upload di Scopus, eh, apakah dengan judul yang saya buatkan ini eh, masuk MOS-nya, Prof? Pemanfaatan Abu abu kerak kerak boiler, boiler iya, Prof. sebagai pengganti parsial pasir pada pembuatan paving block. Oh Iya, ya, menarik saya kira ini, Pak. Menarik, unik. eh, Berarti metodenya itu pemanfaatan abu kerak boiler. iya. Ya. Signifikannya itu pengganti. Ganti. Ganti parsial pasir, objektifnya itu eh, Paving block tuh. Cetiknya pembuatan paving paving block. block. Iya, Ya, oh ya, sudah langsung tahu clue-nya ya. Jadi kalau sudah ditahu clue-nya itu ya tidak perlu kita paham apa itu signifikan dan per definisi apa itu metode. Jadi metode di sini bukan metode dalam penelitian kita. Ya, demikian pula signifikan. Kalau metode dalam penelitian kita itu kan cara-cara mengumpulkan data dan menganalisis data. Nah, kalau di sini ya, itu eh, adalah metode bagaimana eh, caranya memenuhi signifikansi pada objek tertentu. Ya. Jadi dengan demikian otomatis itu akan kelihatan apa yang saya sebutkan tadi ada kontribusi, ada solusi yang ditawarkan, ada manfaat, ya, sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Ya, saya kira itu sudah bagus, Pak. Tinggal udah bisa dibuatkan Prof ya? ini, sudah dibuatkan, tinggal dibuatkan keywordnya masing-masing. Ya, pemanfaatan abu kerak boiler sebagai pengganti bisa juga untuk mengganti atau peng- pengganti parsial pasir pada pembuatan paving block. Ya, pemanfaatan abu kerak mengganti parsial pasir pada paving block ya, dengan abu kerak boiler. Artinya bagaimana rumusan yang enak dibaca itu aja. Yang penting Lebih unsur-unsurnya nyaman ya. ada. Iya, Iya, Prof. Iya. iya. Oke, Oke. Prof ya. Oke. Jangan lupa ditetapkan Pak anunya Pak Irwansyah keywordnya.
Iya, Prof. Ya, Judul udah, mi- Prof. ya minimal 5. Nah, oke, siapa lagi Bapak Ibu? Langsung saja share screen. Saya boleh, Prof. Ya, silakan Bu Lestari. Belum kelihatan. Sementara proses. Sebentar, Prof. Share-nya gimana sih? Ah, Ini siapa yang tampil ini? Bu Lestari ya? Saya Bu mencoba lagi. share screen bisa kan, Prof, tapi belum masih proses. Kayaknya bukan saya, Pak. Saya tadi nggak bisa. Bukannya. Ibu Pausia. Aiza Bu ya, Faisa. ya Ya, Faisa. sudah bisa dilihat. Bu. Ya, ya bisa. Urgensi rancangan undang-undang DPS. Dana bantuan sosial dalam mengawal implementasi upaya perlindungan perempuan. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 22. Itu tentang apa itu, Bu? TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual. Ya, itu biasanya langsung aja disebutkan itu tentang apa. Oh gitu, ya ya ya. Ya, karena apa namanya, orang luar negeri itu nggak tahu apa itu. Oh ya. Undang-Undang Nomor 12 itu. Khawatir kepanjangan, Prof. Misalkan kalau saya sebutkan kan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual, kemudian kan ada lagi upayanya kan, upaya perlindungan perempuan dari tidak pidana kekerasan seksual. Kepanjangan apa tidak? Terus kemudian mengulang apa tidak? Betul. Dianggap mengulang apa tidak? Ya, dilengkapi aja dulu baru kita lihat. Ya, yang penting substansinya dulu kelihatan, baru kita coba rumuskan MSO-nya. Ya, implementasi. Ya, sebenarnya ini ada urgensi karena RUU bantuan DPS dana bantuan sosial. sosial. Jadi ini sebenarnya RU-nya sih belum ada ya, sedang apa sih ada usulan-usulan cuma kemudian belum ditetapkan sebagai RUU. Baru usulan-usulan dari beberapa teman-teman aktivis perempuan karena implementasi daripada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu dianggap apa sih ya dalam penegakannya itu kan belum maksimal karena kaitannya dengan perlindungan apa sih ya uh, bantuan hukum oleh korban. Untuk korban kekerasan seksual itu dibutuhkan kehadiran negara dalam bentuk dan apa anggaran. Kemudian kayak rumah aman gitu kan, itu kan butuh anggaran. Nah, ketika kemudian tidak negara tidak hadir dalam bentuk kemudian supporting anggaran, ya prakteknya Ya, undang-undang ini sulit untuk kemudian diaplikasikan, diimplementasi. Begitu juga ada kebutuhan-kebutuhan tentang sosialisasi apa sih ya edukasi tentang sosial patriarkisme ya kayak PUG pengawas utamaan gender kayak misalkan undang-undang TPKS ini kan berbeda dengan apa sih ya lebih lebih apa sih ya poin-poinnya lebih detail lebih rigid tentang perlindungan hak perempuan gitu. Nah, sementara kemudian di tengah sosial patriarkis hari ini kadang itu dinormalisasi gitu. Jadi kan perlu edukasi baik di ya. tingkatan masyarakat yang masih patriarkis maupun untuk penegak hukum yang perspektifnya belum beberapa masih belum berpihak pada korban. Urgensi rancangan undang-undang dana bantuan sosial. Memang dana bantuan sosial itu peruntukannya untuk ini ya, mengawal Banyak implementasi hal Undang-Undang Nomor edukasi 12. di antaranya edukasi tentang edukasi untuk
penegak hukum ya, pihak aparat penegak hukum yang perspektifnya masih belum berpihak pada korban, kemudian untuk masyarakat yang masih sosial patriarkis, yang perspektifnya masih patriarkis. Jadi masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan gitu. Hari ini kan belum semuanya kemudian bisa memahami hak perempuan secara detail. Paling kadang kayak misalnya code feeling ya, itu masih dianggap wajar, masih dianggap normal gitu ya. Kayak kemudian justru korban perempuan sebagai korban kekerasan itu kadang ketika mau speak up justru malah dia tidak dapat dukungan, tapi malah justru disudutkan. Jadi dia tidak hanya menjadi korban kekerasan oleh pelaku, tapi juga oleh masyarakat juga dianggap kemudian ada stigmatisasi, pelabelan gitu. Silakan dirumuskan dulu, Bu. Ya, metode, metodenya signifikan, dan itu objektif. urgensi itu, urgensi RUU DPS, kemudian ditulis saja, ditulis supaya signifikannya langsung kelihatan pengawalan implementasi saja. itu, objeknya itu perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Bisa ditulis, Bu. Oh iya, siap. Langsung aja di bawahnya ditulis. Enter, ya. baru tulis metode. Oke. Ya. Kalau saya enggak usah disebutkan implementasi Undang-Undang 2012 itu langsung saja ke perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan. Iya, nanti dibahas saja di latar belakang. Oh iya, siap. Ya. Jadi urgensi rancangan undang-undang DBS untuk mengawal. Susunnya enggak usah, cukup singkat aja. Iya, iya. Untuk mengawal signifikans. Seperti ini, Prof. Ya, signifikannya itu untuk mengawal saja. Mengawal. Iya. Mengawal, oh ya. Ini ya. Iya. Nggak usah ditulis undang-undangnya. Undang-undangnya nanti ditampilkan di latar belakang. Oh, siap. Tentangnya saja itu, jadi perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Itu bisa masuk objek ya? Iya, objektifnya itu. Ya. Upaya perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Nah. Nggak usah upaya? Ya. Ada upayanya apa nggak usah? Nggak usah. Oh, siap. Nah. Jadi signifikannya itu tambahkan untuk saja, untuk mengawal. Untuk mengawal, siap. Ya. Jadi rumusannya urgensi rancangan undang-undang DPS untuk mengawal perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Diksi.
Seperti ini, Prof. DBS-nya itu dipanjangkan. Oh, siap. Enggak, kalau saya enggak perlu ada undang-undang. Nggak perlu apa, Prof? Langsung saja untuk mengawal perlindungan. Oh, nggak usah pakai undang-undangnya ya. Iya, Urgensi RUU undang-undangnya Tentang Bantuan Sosial untuk mengawal perlindungan perempuan gitu ya. iya, betul. Ya, memang dibatasi juga jumlah katanya itu maksimal 20. Seperti ini, Bro. Undang-undangnya nggak usah. Nggak usah. Oke. Seperti ini. Ya, itu lebih ringkas, padat, dan kelihatan kan. Urgensi rancangan undang-undang Ya, dana siap. bantuan sosial untuk mengawal perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Tentang undang-undang perlindungan perempuan itu nanti dibahas di latar belakang. Ya. Ya, siap. Oke, lebih sederhana, padat, ya, dan 3 unsur itu masuk. Tinggal dibuatkan keyword. Oh ya. Oke. Perlindungan perempuan, tindak pidana kekerasan seksual. Urgensi ya, Prof. Dana bantuan sosial bisa. Nggak usah kasih urgensi ya. Kalau terlalu panjang nanti kesulitan Ibu mencari referensi. Iya, benar. Dana bantuan sosial, terus kemudian Perlindungan perempuan. Oh, Ya, bisa. Ya. perlindungan perempuan. Tidak pidana kekerasan seksual. Jadi satu apa pisah ya? Tidak pidana. Bisa dipisah, bisa disatukan. Bisa tindak pidana, kemudian kekerasan seksual. Satu, tiga, empat. Ya, nanti ditambahkan lagi. Carikan variabel yang penting dalam tulisannya Ibu itu diangkat menjadi keyword. Seperti yang saya katakan tadi, ya silakan saja membuat keyword sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan referensi yang sebanyak-banyaknya pula. Jadi kadang-kadang dalam penulisan nantinya juga itu kita merasa ada yang kurang, ya tinggal kita buatkan keyword, cari referensinya, kemudian langsung kita masukkan di Mendeley untuk disitasi. Oke, Bu, nanti tambahkan lagi satu lagi minimal. Dana Keywordnya. 1, 2, 3. Iya. Nanti cari aja di ini. Di naskah tulisannya ada di situ kata-kata yang penting. Ya. Atau ada variabel-variabel yang belum masuk dalam judul itu kita bisa Ya, angkat ke situ. termaktub di judul tidak apa-apa. Variabel di luar judul itu, misalkan kayak Iya. patriarkisme atau misalkan kayak gitu ya. Iya, bisa. Diskriminasi kayak gitu. Iya, pokoknya sebanyak-banyaknya silakan, tapi utamakan judul dulu. Ya, kalau judulnya sudah selesai, ya kita cari di dalam naskah itu variabel-variabel yang penting.
Ya. Sementara 4 ini cukup dulu ya, Prof. Oke, oke. Ya. Oke, bungkus Bu Ya, Faisa. terima kasih, Prof. Ya. Izin share, Prof. Saya, Prof. Ya, langsung aja, langsung. Saya Rozi, Prof. Assalamualaikum. Ini, Prof, Waalaikumsalam. ini saya yang share, Prof. Pak Saya, Serosi. ya saya ini, saya Rozi. Ini, Iya, ini Ahlan Ahlan ini ya. Prof yang Ahlan. share, Prof. Ya, Oh ya ya. Efektivitas strategi penguatan working memory dalam menghafal dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran. Wah, Gitu lagi. strategi, efektivitas strategi penguatan. Oke. Ini betulkah, Prof? Kalau metodenya itu adalah working memory, Boleh. improvement strategis. Jadi strategi penguatan working memory-nya itu metodenya. Hmm. Nah, Efektif. signifikannya itu efektivitasnya, begitu, Prof. Iya iya iya. Oke oke. Ah, Oke. mau masih pengapalan. Berarti efektivitas efektivitas itu adalah signifikannya ya. Iya. Eh, Iya. At- atau Efektivitas. diganti yang lain supaya Tunggu eye dulu. catching gitu. Kayaknya kurang eye catching nih, Pak Prof. Jadi kayak seperti apa namanya? eh hasil penelitian gitu, bukan seperti laporan penelitian, bukan hasil penelitian ya, Prof. Ya, bisa. Ini menarik sebenarnya. Ya. Tinggal rumusannya. Ya. Kalau misalnya efektivitas menghafal Al-Quran melalui strategi penguatan working memory gimana? Wah, boleh juga itu, Prof. Ya, coba. Gimana? Ya, kita kedepankan Iya. signifikannya kan. Ha-ha. Ya, efektivitas menghafal Al-Quran Al-Quran melalui strategi. Ya, melalui melalui strategi penguatan working memory. penguatan working memory. Ya, oke. Berarti metodenya kita belakangkan. Ya, Oh, iya. signifikannya didahulukan, yang di tengah itu adalah objektifnya, Iya, menghafal efektivitas Al-Quran. Nah, yang melalui mana kira-kira strategi. yang lebih enak dibaca? Iya, 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 iya. Efektivitas menghafal Al-Quran melalui strategi penguatan working memory. Wah, ini mantap ini. Iya ya. Nah, Baik, baik, Prof. oke, Baik, Prof. Jadi keywordnya ya adalah keywordnya ya bisa efektivitas. Ya, kalau bias efektivitas menghafal Al-Quran bisa. Karena oh kalau langsung ya. efektivitas itu ada banyak sekali nanti. Iya, nanti Ya, meluas sekali. iya, iya, luas sekali, terlalu luas. Ya, bisa efektivitas menghafal Al-Quran. Ya, strategi penguatan. Improvement strategies ya kan? Ya, Ini ada tambahan working nih. Di dalam memory ya. nanti kita akan menghitung attitude juga, Iya, sikap. bisa, bisa. Mm-mm. Oke, oke. Nanti juga akan diuji ini pada saat mencari referensi. Iya, Kalau iya. misalnya tidak menemukan referensi, ya kita ganti keywordnya Mm-mm. dengan padanan kata yang mendekati. Iya, Ya. iya betul. Mm. Baik, Prof. Sebetulnya ada satu judul Oke, lagi gitu, mungkin beri kesempatan yang lain. oke.
Silakan Pak, Ya. selamat, mantap ini. Ya, Izin Prof, saya bisa share nggak? ya silakan. Langsung saja siapa yang duluan masuk. Apakah terlihat Prof di layar? Ini Ini mungkin punya saya yang ya, terlihat di Siapa Prof. yang nih? di layar ini Lestari ya. Oh, Iya, bukan punya saya berarti ya. Ya. mohon maaf Pak ya. Iya, iya, emang benar. Sustainable business. Coba di dalam bahasa Indonesia aja dulu, Bu. Oh, Ya. Nah, kalau langsung bahasa Inggris biasanya saya tidak cepat paham. Ya. Oke, di sini asli. Merancang model bisnis berkelanjutan menggunakan, wah, ini langsung ini metodenya merancang model bisnis ya. Hmm. nah Bisnis ini berkelanjutan. Hmm. metodenya merancang model bisnis ya Prof ya, bukan yang BMC SWOT. BMC ya. Gimana ya? Saya itu jadi agak bingung Hmm. juga yang ini. Tidak apa-apa. Merancang model bisnis berkelanjutan menggunakan MC, SWOT, dan teknik untuk memperkuat. Wah, ini ada banyak metodenya ini sebenarnya ini. Di sini ya kita pilih satu, memperkuat ketahanan rantai pasokan biomasa. Memperkuat ketahanan rantai biomasa untuk mewujudkan bisnis berkelanjutan. Oh, merancang model itu bisa metode menggunakan BMC SWOT, juga metode eh, memperkuat ketahanan rantai, memperkuat ketahanan itu adalah signifikan ya. Gimana Prof tadi yang memperkuat ketahanan tadi masuknya di objektif ya Prof? Atau masuk di metode juga? Eh, iya, Signifikan. metode Signifikan juga ya. Eh, signifikan. signifikan ya. To strengthen kan, untuk Hmm. memperkuat. Memperkuat Heeh. ketahanan. Ketahanan pasokan biomas. Jadi lebih ke ketahanan pasokan biomasnya, bukan pasokan biomas ya. Tapi ke ketahanan pasokan biomas itu jadi satu objek gitu nggak sih, Prof? Iya, iya, objektifnya. Hmm. Tapi bisa ya, Prof. Ini kayaknya judulnya terlalu gondrong gitu atau gimana sih, Prof? Iya, kesannya seperti itu ya. Merancang model bisnis berkelanjutan menggunakan BMC dan Tapi memang dipakai gitu. memperkuat Gimana ya? ketahanan. Kalau mau menyederhanakan. Iya. Kalau objektifnya itu adalah model bisnis berkelanjutan, Objektifnya model bisnis berkelanjutan. Oh, jadinya merancang model bisnis berkelanjutan gitu ya. Oh, jadinya kayak gini ya mungkin ya. Lebih singkatnya mungkin jadinya penggunaan gitu ya. BMC, SWOT,
dan TLBMC untuk ini ya, merancang Ya, model bisnis berkelanjutan. Tapi kalau kayak gini untuk merancang model bisnis berkelanjutan nggak fokus ke terkait rantai pasok biomas jadinya, Prof. Gimana ya? iya, Atau ini agak ini dalam terlalu banyak ini. rantai Dalam rantai pasok. gini bisa Ah, nggak sih? kalau merancangnya dihilangkan aja. Merancangnya dihilangkan. Jadi gimana, Prof? Gini. Untuk model bisnis berkelanjutan. Untuk bisnis berkelanjutan. Artinya ya, otomatis itu adalah sebuah model. Hmm, Ya, penggunaan penggunaan BMC dan dalam rantai pasokan biomas untuk bisnis berkelanjutan. gitu ya. Ada yang tidak tercakupi Hmm, kalau seperti itu. dalam rantai pasok biomas untuk bisnis berkelanjutan. Bisa sih. Bisa sih, Prof. Ya, me- menjadi lebih sederhana, tidak terkesan banyak tujuan, banyak banyak Mm-mm. metode, ya kan? Iya, iya. Penggunaan BMC dalam rantai pasok biomasa untuk bisnis berkelanjutan. Ah, lebih enak didengar. Berarti untuk bisnis berkelanjutan masuk di signifikan ya, Prof. Prof ya? Ya, Untuk bisnis berkelanjutan. objektif. Oh, objektif ya? Sorry, sorry. Kalau signifikannya penggunaan Iya, ini. signifikannya cocok, betul, signifikan. Bisnis berkelanjutan signifikan. Ya, Heeh. objektifnya itu ya, Objektifnya objektif. rantai pasok biomasa. Ya, sebenarnya kita buat rumus seperti itu supaya dalam judul itu sudah include. Kalau judulnya sudah jadi, tidak penting lagi yang mana. Ya, karena itu juga tidak akan muncul juga nanti itu di artikel itu yang mana signifikan, yang mana objektif, yang mana metode. Ya, ya. Tidak ada apa namanya, tidak dipilah-pilah lagi seperti itu. Jadi kalau sudah paham, orang sudah tahu caranya itu ya tidak perlu lagi ditulis metodenya yang mana, signifikannya yang mana, objektifnya yang mana, dengan sendirinya dia akan tahu. Hmm. Ya, tapi karena ini kita masih pelatihan, ya kita coba mulai dari situ supaya fokus. Ya kita batasi pikiran kita pada metode, pada signifikan dan objektif. Hmm. Ini di Indonesia perlu dimasukkan nggak, Prof? Yang bisa jadi di sini. BMC, SWOT, pasokan biomasa, bisnis berkelanjutan, nah, itu ya Hmm. boleh, Ya, Prof boleh ya. ya. Oke, makasih, Prof. Oke, oke. Bisa, bisa satu lagi, Prof. Silakan yang lain langsung, Ya, Pak Alang. ya, siapa? Oh, bentar, bentar. Ini, Prof, judul saya. Ini di rancangan kalimatnya saya menambah ini modifikasi gitu.
Oke, ini Pak Alan ya. Iya, Pak. Judulnya tadi Oh, judulnya ini solusi vocational integrated system. Solusi integrasi level enterprise pada perguruan tinggi vokasi dengan kerangka solusi integrasi. Signifikannya solusi solusi integrasi, integrasi. objektifnya perguruan tinggi vokasi, metode kerangka. Metodenya Oke. kerangka TOGAF. Terus ini saya merancang kalimatnya, saya tambahkan kata modifikasi ini apa? Ya, Solusi integrasi ini bisa diganti modifikasi apa gimana gitu ya? solusi integrasi ya. Iya, iya. Bisa juga jadi signifikan modifikasi. Dia menjadi metode. Iya, iya. Jadi apa kerangka TOGAF-nya ini dimodifikasi gitu untuk jadi Modifikasi. sebuah solusi terintegrasi gitu. Berarti solusinya adalah signifikan ya. Iya, Kerangka iya. modifikasi kerangka TOGAF untuk membangun solusi integrasi di perguruan tinggi vokasi. Iya. Apa ini saya hapus saja ya Prof Solusi begini? terintegrasi. Ya, enggak masalah, enggak masalah. Salah. Nanti nanti juga akan teruji. Ya, memodifikasi kerangka TOGAF ya. Kerangka TOGAF. Solusi integrasi level pada perguruan tinggi vokasi. Sebenarnya TOGAF itu sebenarnya framework, Pak. Jadi framework gitu ya. Pemanfaatan. Kalau memang harus dimodifikasi. Eh Artinya kalau ditulis modifikasi itu berarti kerangka yang sekarang ini tidak tidak memadai ya. ya untuk apa beberapa apa segmen penelitian itu kadang-kadang kan kalau nggak dimodifikasi itu kesannya terlalu kaku gitu, Prof. Jadi ada yang dimodifikasi gitu, ada yang ditambah sedikit dengan apa Oke, metodologi yang oke, lain oke. gitu. Hmm, untuk membangun solusi terintegrasi. Saya kira bagus kalau memang seperti itu Kalau maksudnya eh, modifikasi framework iya, TOGAF sebenarnya TOGAF itu untuk framework gitu membangun ya. solusi. Ya, oke. Saya kira bagus. Oke, sudah kelihatan signifikannya, kelihatan objektifnya, Hmm. metodenya. Ya, Ini keywordnya ini sementara nih. Kalau keyword itu harus satu Pak. kata apa ini Pak? Apa Prof? Apa boleh dua kata gitu? Kalau misalnya enterprise arsitektur itu kan Sebaiknya kata majemuk. oh kata majemuk. Kalau satu kata itu biasanya agak ini, kecuali kata-kata yang sangat unik, ya bisa saja kita ambil. Tapi kalau Oh, kata umum, seperti perguruan tinggi itu enggak perlu dijadikan keyword. keyword. Oh iya iya. Oh, Berarti nyari lagi ya Prof ya. Ya, ya, mohon maaf, Prof, menyela, menyela dari ya. Pak Atan. Jadi Ya. terkait dengan keyword tadi, itu berarti bisa nggak katanya eh, kata katanya itu diulang gitu ya. Jadi misal interpretasi arsitektur, terus kemudian apa arsitektur gitu. Bisa, bisa. Oh, boleh. Ya. Menjadi kata majemuk.
Ya, Oh, masing-masing baik. ada kata arsitekturnya, tapi kalau digabung menjadi dua kata kan sudah menjadi satu kata majemuk. Oh, iya, Ya, Prof. nanti Oh, dalam pencarian referensi itu ya yang dia cari itu adalah yang kata majemuk itu. oh, baik, baik, baik. Jadi lebih bagus dua kata apa bisa cukup satu kata ya, Prof ya? Kalau saya itu sebaiknya minimal dua kata, Hmm. tapi jangan sampai empat kata. Nah, itu menjadi Hmm. kesulitan lagi. Ya, Ya, ya. kalau sampai empat kata. Jadi dia menjadi kata majemuk. Karena kalau satu kata, misalnya eh, arsitektur saja, wah itu banyak sekali. Luas ya. Ya, Mm-mm. sangat luas. Tapi kalau enterprise arsitektur itu ya lebih menyempit. Ya, Oh, Ya, iya, iya. Baik, baik, Prof. ya. Baik, Prof. oke, Ya, terima kasih. oke, bungkus masih Ya. ada? Silakan langsung saja, Bapak Ibu yang lain. Wayan Sumitri, Irfangi, yang mana ini? Dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Tunggu dulu. Program pengentasan kemiskinan, metode optimalisasi peran pemerintah, daerah, mewujudkan pembangunan inklusif, optimalisasi. Maaf, selamat malam, Prof. Ini Ya, judul artikel saya etnolinguistik medis apa kelihatannya, Prof? ya kelihatan. Ya, etnolinguistik medis dalam Usada Taru Pramana dan dinamika pengobatan kontemporer di Bali. Kayaknya bukan yang ini yang muncul ya. Yang muncul ini optimalisasi peran pemerintah. Siapa yang punya itu? Itu siapa ya? Bukan saya. Anak Irfangi, Ah, Pak Irfangi. Ah, mana orangnya? optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan. Di saya yang muncul etnolinguistik, Prof. Ya, Di saya yang muncul etnolinguistik. Kok bisa beda ya? Punya buayan itu. ya beda-beda ya. Program pengentasan kemiskinan. Halo Pak Irfangi. Halo, kok suaranya enggak muncul? Pak Irfangi masih mood, Pak. Ya, coba di amut Pak Irfangi. Pak Irfangi masih mood. Ya. Halo, ditutup aja dulu Pak Irfangi kalau ini kesulitan. Ya, suaranya enggak kedengaran. Zoom-nya masih masih mood, Pak. Pak Irfangi. Ya. Klik di Zoom-nya itu, Pak Irfangi. Di Klik Zoom-nya diklik aja Pak bawah Irfangi. Zoom-nya, diklik aja. Ya, Biar klik. unmute. Di unmute Pak. Ya. Tutup aja dulu Pak. Zoom-nya diklik, terus kemudian tutup. Ya. Atau adminnya siapa ini?
yang jadi host Prof. Lupa Irpangi, Kayaknya ada. share-nya ditutup aja dulu. Ya klik zoomnya Pak Emrangi. Ya, zoomnya klik 2 kali aja. Ya. Zoom. Tulisan bawah itu ada menu-menu, zoomnya diklik 2 kali. Nah, klik zoomnya. Ya itu. Oh, zoom. Ya, oke. Itu bukan, bukan itu Pak. Zoomnya klik lagi Pak. Suaranya enggak kedengaran. Ya kayaknya ada kendala untuk ininya Ya. teknis. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan. Pembangunan inklusif. Mewujudkan pembangunan inklusif, program, metodenya, bukan optimalisasi, signifikannya optimalisasi. Mewujudkan pembangunan inklusif. Ya, sebenarnya unsur-unsurnya sudah ada, tapi tinggal bagaimana apakah ini menarik ya. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui program pengentasan kemiskinan. Objeknya itu yang sudah dianggap lumrah juga sebenarnya. Program pengentasan kemiskinan. Optimalisasi pemerintah daerah mewujudkan. Kalau saya pengentasan program pengentasan kemiskinan itu dihapus saja. Nanti di latar belakang itu baru dimunculkan. Jadi optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Itu aja. Nah, optimalisasi peran pemerintah daerah itu adalah objektifnya. Signifikannya adalah mewujudkan, ya, objektifnya adalah jadi optimalisasi peran pemerintah daerah itu adalah metode, mewujudkan itu adalah signifikan, pembangunan inklusif itu adalah objektif. Oke. Metode itu optimalisasi. Nah, kelihatan lebih sederhana, tapi tidak ini. Karena kalau dicantumkan program pengentasan kemiskinan itu sudah sangat lumrah itu. Ya, objektifnya
pembangunan inklusif. Ya, signifikannya itu adalah mewujudkan. Ya, boleh pakai dalam, boleh juga pakai untuk. Mungkin lebih ini terkesan lebih apa namanya tegas kalau menggunakan kata untuk. Optimalisasi peran pemerintah daerah untuk mewujudkan. Jangan pakai dalam. Oke, lebih singkat ya, namun eh, padat. Ya, substansinya substansinya memenuhi, insya Allah. Jadi optimalisasi peran pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Nah, ya, studi pada pemerintah Provinsi Lampung. Ya, oke, enggak masalah. Tinggal keywordnya. Ya, optimalisasi peran pemerintah daerah. Bisa optimalisasi peran pemerintah daerah, bisa pembangunan inklusif, ya bisa juga pengentasan kemiskinan. Oke, meskipun tidak ada dalam judul, tidak ada masalah. Ya. Oke, saya kira itu Pak Irpangi. Soalnya ini satu arah ini, ya, tidak kedengaran suaranya. Yang itu Pak, Silakan yang lain filmnya. lagi. Ini Bu Wayan ya, Ya, Bapak Prof. Ini judul etnolinguistik artikel medis saya dalam usaha dalam taruh USADA. pramana dan dinamika pengorbanan. Nah, coba diidentifikasi metodenya. Etnolinguistik ya, Prof ya, etnolinguistik medis gitu ya. Iya ya. Signifikannya. USADA Taru Pramano. Ya, boleh. Usada taruh. Dua itu USADA Taru Pramano. Dan ini dan dinamika. Dan dinamika dinamika. pengobatan. Ya. Pengobatan. Ini Prof ya. Iya. Oke. Nah, objektifnya yang mana? Etnolinguistik medis. Kelihatannya objektifnya itu sebenarnya usada taruh pramana dan dinamika pengobatan. Oh gitu Prof ya. Dinamika pengobatan. Tinggal kita carikan signifikannya apa. Apakah di situ meningkatkan, apakah mengembangkan, nah, atau apa di situ kira-kira. Usada taruh pramana itu apa maksudnya, Bu Wayan? Itu USADA Taru Pramano itu USADA ini adalah apa lontar USADA Taru Pramano yang membahas tentang cara pengobatan dengan Oh, menggunakan tanaman obat gitu. iya, iya, iya. Tunggu dulu, tunggu dulu.
Etnolinguistik medis. Oh, berarti itu etnolinguistik itu satu satu kesatuan itu ya Bu ya, Ya, kalau linguistik medis. etnolinguistik ini kan bagian dari cabang linguistik, sedangkan etnolinguistik medis ini cabang dari etnolinguistik. Kalau etnolinguistik bagian dari Ya. linguistik, sedangkan etnolinguistik medis bagian dari etnolinguistik gitu cabangnya. Hmm. Ini khusus tentang informasi tentang pengobatan. Begitu, Prof. Iya, iya, iya. Dalam usaha taruh dan dinamika pengobatan kontemporer di Bali. Objektifnya usaha. Kalau dibuatkan signifikan misalnya untuk memaksimalkan, untuk mengembangkan apa cocok misalnya Atau mungkin pemahaman mungkin, Prof, ya. etnolinguistik atau pemanfaatan ya Pemanfaatan. etnolinguistik medis. Gitu ya, Prof. Ya. Ini harus kelihatan sebenarnya ini signifikannya ini yang belum kelihatan ini. Untuk bla 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 bla. Ah, dinamik dan dinamik. Jadi kalau etnolinguistik medis ini kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan medical etnolinguistik, ini adalah cabang Ya, etnolinguistik yang fokus pada bagaimana bahasa dan budaya itu mempengaruhi ya, persepsi, pengalaman, dan komunikasi terkait dengan kesehatan dan penyakit. Begitu, Prof. Jadi melibatkan pemahaman bagaimana bahasa digunakan untuk mengekspresikan gejala atau menyampaikan informasi terkait dengan kesehatan dan memahami oke. interaksi antar pasien gitu. Dan Usada taruh pramono dan dinamika pengobatan kontemporer. Kalau saya tambahkan misalnya etnolinguistik medis untuk mengidentifikasi usaha taruh pramana, apa ya, relevan? ya boleh, Prof. Gimana, Prof? Ya, Etnolinguistik medis untuk mengidentifikasi supaya kelihatan signifikansinya. untuk Untuk mengidentifikasi. ya, usaha taruh pramana dan dinamika pengobatan kontemporer di Bali. Mengidentifikasi usaha dan penanda dan ya, Prof. Relevan, ya? Ya, Cocok ya? relevan. Iya, Prof. Ya, jadi signifikannya itu adalah mengidentifikasi, mengidentifikasi. Ya, sudah kelihatan terpenuhi. Ada metode, ada signifikan, ada objektif. Nah, oke, tinggal Keywordnya, Prof. keywordnya ya diselesaikan, Bu Wayan. Etnolinguistik medis gitu, Prof, ya. Iya, usaha data Rupramana, dinamika pengobatan, Dinamika. pengobatan, nanti ditambahkan lagi variabel-variabel yang penting dalam tulisannya Ibu. Iya, ya, ya, ya. Siap, Prof. Ya, oke, Ya. bungkus, Bu.
Oh ya, selamat. Ya, terima kasih Prof atas Eh, masukannya. eh, masih ada? Oke, masih ada yang lain? Atau sudah selesai? Bu Novina gimana, Bu Novina? Iya Pak, ya Pak Jamal, ini saya masih pakai handphone. Oh Saya, gitu. nggih, Ya, sementara sih bisa saya chat nggih Pak nggih. Judulnya sih singkat, pengembangan ya, skenario PBL yang efektif untuk pendidikan kedokteran, scoping review bisa ya Pak ya? ya. Coba dikirim di chat room. Oh nggih nggih, iya Pak, sebentar. Ini ya, Bu. Nggih Pengembangan Pak, skenario iya, PBL yang efektif iya. untuk pendidikan kedokteran. Scoping review. Pengembangan Ini skenario. metodenya pengembangan skenario PBL, signifikannya Mhm. efektif, objektifnya pendidikan kedokteran. Oke. Metode Metodenya ini pengembangan skenario PBL. pengembangan Skenario PBL, signifikannya pendidikan signifikannya efektif, objektifnya pendidikan kedokteran. efektif. Pendidikan kedokteran ya. Iya, Boleh keywordnya saya tahu PBL itu maksudnya? problem based learning itu loh, Pak. Oh, problem based learning. Iya, Oke. Nah, pengembangan skenario keywordnya itu saya pilih skenario PBL dan efektif. pendidikan. Kalau misalnya ini ya, ini ya, oh itu meningkat. Oh, efektifnya dihapus ya Pak ya, lebih ini.
untuk meningkatkan efektivitas. Oh, Bisa seperti itu? oh inggih, Pak. Iya, iya, Pak. Lebih ini Ya, ya, lebih ah, tajam ya. Inggih, ya betul. Ah, inggih. pengembangan skenario PBL untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kedokteran. Iya, Scoping review. inggih. Boleh, ya, tinggal dibuatkan keyword. Ya, Keywordnya skenario PBL ya, Pak ya. Sama ya, oleh efektivitas. efektivitas. Inggih. Bisa efektivitas pendidikan, ya, kemudian pendidikan kedokteran, ya. Oh, inggih. Ah, Oh iya ya. oke. Iya Oke, berarti sudah skenario. didapat Inggih. ini bisa difoto atau gimana? Inggih, sudah saya screenshot, Pak. Sampun, sampun. Sudah, Inggih. screenshot. Oke. Inggih. Terima kasih, Pak. Oke, ya masih ada yang lain? Silakan. Udah selesai ya? Waktunya udah ini. Yang dari Papua ini ke siang ini sudah jam berapa? Nah, setengah 11 lewat. Ya. Saya kira udah ya. Kalaupun ada yang belum, insya Allah nanti pada tahap berikutnya kita masih bisa diskusi. Ya, kita cukupkan dulu sampai eh, saat ini, sampai di sini. Tapi pesan kami itu tetap dijaga kesehatan Bapak dan Ibu semua. Tidak ada artinya apa yang kita kejar sekarang ini kalau kesehatan kita menjadi terganggu. Ya, jadi selalu kami ingatkan itu, ya karena kadang-kadang kalau kita sudah tahu clue-nya, kita sudah dapat mainan baru, ya kadang-kadang kita lupa minum, lupa makan, lupa istirahat. Ya, jadi saya kira cukup sampai di sini dulu kita istirahat, kita berikan haknya tubuh kita, ya untuk istirahat, menjaga kesehatan. Terima kasih atas atensinya. Mungkin saya punya kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, eh, terima kasih eh, atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua. Ya, mari kita tutup sesi pertama ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur, wabarakatuh. Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih sama-sama Bapak Inggih. Ibu Kasih, Bro. semua. Inggih. Semangat. Ya. Gitu. Oke, izin lift ya. Inggih, makasih, Prof. Ya. Nuhun.